Bab 142. Hari libur yang begitu kelam. Pak Aguso yang belum mendapatkan informasi pasti tentang kesedihan anak gadis sulungnya itu, hatinya masih bertanya-tanya. Dan akhirnya ia memilih untuk mencari tahu informasi yang pasti dengan istrinya. Bu, apa ibu tahu siapa laki-laki itu yang membuat putri kita bersedih? Tanya Pak Aguso kepada istrinya yang sedang menikmati keindahan hamparan laut yang tak henti menghantam bebatuan di pinggir pantai dari jendela kaca mobil. Shirley menoleh ke arah suaminya yang barusan memberikan pertanyaan kepadanya. Kenapa ya? Tadi ayah tanya apa sama ibu? Jawab ibu Shirley memastikan kembali pertanyaan suaminya. Seraya menutup jendela kaca mobil yang tadinya ia buka untuk bisa menatap keindahan hamparan laut yang sedang menghantam bebatuan di pinggir pantai. Pak Aguso menghela nafasnya. Siapa yang membuat Velty patah hati sampai sesedih begitu? Wajah Pak Aguso terlihat kesal, sebab ia tidak terima jika ada pria yang kembali membuat hati putri sulungnya itu kembali hancur. Kali ini Ibu Shirley yang menghela nafasnya. Sekarang aku tanya sama ayah. Sebenarnya ayah benar-benar tidak tahu, atau memang tahu tapi ada keraguan di hati ayah. Sebuah pertanyaan yang membuat otak Pak Aguso harus berputar untuk memahami apa maksud istrinya. Bahkan dengan jujurnya ia menggelengkan kepalanya karena memang benar-benar dia tidak tahu. Altar, ucap Ibu Shirley langsung. Mendengarkan nama pria yang begitu familiar di telinganya. Dia pun terlihat terkejut dan tidak percaya dengan perkataan istrinya, bahwasanya yang membuat Velty patah hati ialah altar. Jangan bercanda Bu, sahut Pak Aguso yang menatap tajam wajah istrinya. Oke, mungkin ayah tidak percaya dengan apa yang barusan aku katakan. Tapi sekarang aku tanya sama ayah, selama ini siapa pria yang dekat sama Velty selain altar? Pertanyaan Shirley seolah mengajak suaminya untuk mengingat-ingat selain altar siapa lagi pria yang dekat dengan putri sulung mereka itu yang kini berstatus janda. Dan akhirnya Pak Aguso mengingat-ingat bahkan menyambung-nyambungkan setiap potongan ingatannya yang berhasil ia ingat. Dan ternyata hasilnya lebih terarah kepada altar. Pasalnya selama ini yang sering mengantar pulang Velty. Bahkan setiap kesibukan Velty pun, altar selalu berada di sana untuknya. Setelah berhasil ia kumpulkan ingatannya, dia baru menyadari kalau ternyata kedekatan putri sulungnya dengan altar selama ini, ada sebuah jalinan cinta yang sedang mereka jalin berdua. Apa ibu yakin, kalau dia laki-laki itu? Pak Aguso memastikan kembali pria yang membuat putri sulungnya patah hati. Terus siapa lagi? Emangnya selain Nak Altar, adakah yang ayah lihat pria lain yang selama ini dekat dengan Velty? Kata-kata Ibu Shirley semakin membuat Pak Aguso sadar kalau ternyata di antara Velty dan altar punya sebuah ikatan cinta yang selama ini tidak ia ketahui. Sejenak Pak Aguso diam sambil menghela nafasnya. Dia menyadari bahwa ternyata selama ini ia telah dibutakan dengan hal-hal kecil yang ada di sekelilingnya. Demikianlah dengan kedekatan altar dengan putrinya, yang ternyata mereka saling cinta dan sama-sama suka. Ayah jangan bilang kalau ayah tidak akan memberikan mereka restu berdua. Ucap Ibu Shirley terdengar sedikit keras dengan penuh harapan. Apa? Restu? Bukankah mereka sudah pisah? Bukankah mereka sudah tidak ada hubungan lagi? Katanya tadi Velty sedang patah hati. Dan apakah masih perlu yang namanya restu? Sahut Pak Aguso sedikit bingung.
Entahlah ya, itu juga yang sedang saya pikirkan ini. Jawab Ibu Shirley seraya memikirkan apa sebenarnya yang terjadi antara Velty dan Altar. Beberapa saat kemudian, keluarga yang berlibur itu akhirnya mereka tiba di pantai yang menjadi pilihan Canari. Keindahan pantai dengan pemandangan ombak laut yang begitu indah, ditambah dengan keindahan sunset menjadi penyempurnaan di sepanjang pesisir pantai. Canari, Basten dan yang lainnya terlihat begitu menikmati keindahan pantai itu. Dari kejauhan terlihat Canari dan Basten sedang berjalan menelusuri tepi pantai yang begitu indah, dengan hamparan angin sepoi-sepoi. Sementara Velty sama sekali tidak merasakan keindahan hari libur itu. Dia lebih memilih menyendiri duduk di pinggiran pantai yang berjarak jauh dari yang lainnya dengan suasana hati yang sangat rapuh. Menyesal, itulah yang dirasakan Velty saat ini. Tanpa ia sadari, ia kembali mengingat sosok pria yang telah hilang dalam hidupnya itu. Saat ini dapat tersimpulkan bahwa ia akhirnya benar-benar merindukan Altar. Kamu di mana sih? Kenapa kamu jahat sekali menyiksa diriku untuk merindukanmu? Kenapa kamu tidak memperjuangkan aku? Apakah kamu datang hanya sekedar singgah, bukan sungguhan? Apa cinta kamu tidak dari hatimu? Mas, kamu di mana? Aku kangen. Hati Velty mulai kacau. Rasa kangennya melupakan semua pilihan hatinya yang telah terlanjur mengambil sebuah keputusan yang salah. Dan akhirnya ia meremas pasir. Kemudian ia lemparkan berulang kali, seolah melampiaskan penyesalan dan rasa kangennya dengan Altar yang telah membawa sepotong hatinya. Namun tiba-tiba di tengah kesedihannya, ia dikejutkan dengan sapaan seorang pria. "Kamu sedang apa?" tanya pria itu yang berhasil membuatnya sadar dari celetuk-celetuk kangennya dengan Altar. Velty menoleh ke arah suara itu. "Papa," jawabnya singkat dan kembali memandang ke arah laut. "Aku lagi senang aja melihat keindahan ombak itu yang sedang menghantam batu-batu itu di pinggir pantai, Pak," ucapnya seraya mengontrol hatinya yang sedang merindukan sosok Altar. Sang ayah duduk di samping putri sulungnya, dan menatap jauh lautan yang ada di hadapan mereka saat ini, seraya menghela nafasnya. "Apa arti lautan itu buat kamu?" tanya sang ayah. Velty kembali menoleh ke arah ayahnya, sebab pertanyaan yang diutarakan ayahnya membuatnya kaget. "Laut? Maksudnya apa?" Sambil mengerutkan keningnya, sang ayah masih menatap jauh lautan yang sedang mempresentasikan suara ombak yang begitu sempurna di telinga setiap pendengar. "Kata pertama yang kamu katakan saat pertama melihat keindahan laut biru itu, apa?" Sebab sebagian besar orang-orang mengatakan bahwa di balik keindahan laut biru itu, ada sebuah kata yang tersembunyi. Sang ayah mulai menggali informasi. "Entahlah, Pak. Yang pastinya aku suka sekali melihat laut. Aku nyaman sekali melihat keindahan ombak. Karena kita jarang ke pantai," jawab Velty apa adanya. "Lalu, kalau menurut Papa apa?" Velty bertanya balik kepada ayahnya. "Rindu," jawab sang ayah langsung. Dan jawaban itu kembali mengingatkan Velty kepada Altar. Bahkan dengan makna laut yang diberikan ayahnya, ia memilih setuju. "Kenapa rindu, Pak?" Velty mencari tahu alasan ayahnya memaknai laut itu ialah rindu. "Emangnya, Papa punya momen apa dengan laut dan kerinduan?" Lanjut ke bab berikutnya. Apakah Pak Aguso menyuruh putri sulungnya mencari tahu keberadaan Altar? Atau mungkin ada strategi lain yang sedang direncanakan oleh Pak Aguso buat putri sulungnya?
Jangan lupa komentarnya dong guys, dan juga jempolnya.